Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabatku. Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas kisah lucu dan penuh hikmah dari Abu Nawas tentang bagaimana beliau membagi 23 ekor kambing secara adil kepada 3 orang. Seperti apa trik jitu yang digunakan Abu Nawas? Mari simak video ini untuk menemukan jawabannya dan belajar tentang keadilan dengan cara yang menghibur. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu kami dan mengembangkan channel ini. Abu Nawas adalah seorang penyair terkenal yang hidup pada masa Khalifah Harun al-Rashid. Ia dikenal karena kemampuannya mengkritik penguasa dengan menggunakan humor yang cerdas dan tajam. Walaupun begitu, Abu Nawas seringkali berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi raja. Kecerdasannya membuatnya sering diundang ke istana untuk memberikan solusi. Cerita ini mengisahkan tentang kepandaian Abu Nawas ketika raja memintanya untuk menyelesaikan perselisihan mengenai pembagian hasil ternak kambing. Kisah ini dimulai dengan 3 orang sahabat yang berencana untuk bekerja sama dalam memelihara hewan ternak. Mereka adalah Abdu, Zulkifli, dan Zaki. Abdu memiliki 2 ekor kambing betina, sedangkan Zulkifli memiliki 1 ekor kambing jantan. Mereka berdua berkeinginan untuk mengembangbiakan kambing-kambing tersebut. Setelah itu, Abdu dan Zulkifli pergi menemui Zaki. Walaupun Zaki tidak memiliki kambing, ia diberi tanggung jawab untuk merawat dan mengembangbiakan kambing milik Abdu dan Zulkifli. Setelah itu, ketiga sahabat tersebut sepakat bahwa jika kambing mereka melahirkan, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut. Abdu, yang memiliki 2 ekor kambing betina, akan memperoleh setengah dari hasil ternaknya. Zulkifli, dengan 1 ekor kambing jantan, akan mendapatkan 1/3 dari hasil tersebut. Sedangkan Zaki, yang hanya bertugas merawat, akan mendapatkan 1/8. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, kambing-kambing yang dititipkan kepada Zaki berkembang biak dengan jumlah yang cukup banyak. Namun, ketika mereka akan membagikannya, ketiga orang ini merasa bingung. Pasalnya, jumlah kambing tersebut mencapai 23 ekor. Apabila harus dibagi sesuai kesepakatan, akan ada 1 ekor kambing yang tersisa. Karena kesulitan dalam menyelesaikan masalah ini, ketiga orang itu kemudian pergi ke istana untuk meminta bantuan dari Baginda Raja. Sesampainya di istana, ketiga orang itu dipersilakan untuk menghadap Baginda Raja yang sedang bersama para menteri. "Apa yang membuat kalian datang ke sini?" tanya Baginda. Orang yang bernama Abdu lalu mengadukan masalahnya. "Ampun Paduka yang mulia, kami datang ke sini untuk memohon penyelesaian atas persoalan yang sedang kami alami." "Baiklah, silakan ceritakan apa masalah kalian," tanya Baginda Raja sekali lagi. "Paduka yang mulia, izinkan saya menjelaskan. Nama saya Abdu dan saya memiliki 2 ekor kambing betina. Teman saya, Zulkifli, memiliki 1 ekor kambing jantan. Sementara itu, teman kami yang lain, Zaki, tidak memiliki kambing, sehingga dia bertanggung jawab untuk merawat kambing-kambing kami. Ketika kambing-kambing itu beranak pinak, kami telah menetapkan pembagian keuntungannya. Saya akan menerima setengah dari jumlah kambing, Zulkifli akan mendapatkan 1/3, dan Zaki yang merawat kambing akan mendapat bagian sebesar 1/8, terang Abdu. "Lalu, apakah kambing-kambing itu sudah beranak pinak sekarang?" tanya Baginda Raja. "Ya, Paduka. Sekarang jumlah kambing tersebut sudah menjadi 23 ekor. Kami ingin membaginya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Namun, kami menghadapi kesulitan dalam proses pembagiannya, Paduka." "Itulah sebabnya kami datang untuk memohon pertolongan Paduka," jelas Abdu. Pembagian 23 ekor kambing berdasarkan perjanjian itu tentu tidaklah mudah. Jika Abdu mendapatkan setengah, maka ia akan menerima 11 ekor kambing ditambah sedikit lebih dari setengah ekor. Zulkifli mendapatkan pembagian 1/3, yang berarti ia memperoleh 7 ekor kambing, ditambah 2/3.
Di sisi lain, Zaki mendapatkan 1/8, sehingga ia akan menerima 2 ekor kambing ditambah 7/8. Baginda Raja terlihat kebingungan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika Baginda Raja meminta masukan dari para menterinya, mereka semua pun terlihat bingung. Sejenak Raja terdiam, dan pada saat itu, sosok Abu Nawas yang terkenal cerdik terlintas di benaknya. Setelah itu, Baginda Raja berkata kepada penasihat istana, "Menurutmu, apakah Abu Nawas bisa menemukan solusi untuk masalah ini?" "Saya pribadi merasa ragu, Paduka, namun tidak ada salahnya untuk mencoba. Jika Abu Nawas gagal, ini bisa menjadi kesempatan bagi Paduka untuk memberinya hukuman." "Bukankah dia selalu berhasil terlepas dari jebakan Paduka selama ini?" tanya penasihat istana. "Benar juga apa yang kau katakan. Aku akan menantangnya untuk menyelesaikan masalah ini," balas Baginda Raja. Segera, beberapa pengawal istana diperintahkan untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun tiba di istana untuk menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku memerintahkanmu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jika kamu berhasil, kamu akan menerima hadiah. Namun jika kamu gagal, hukuman menantimu," kata Baginda Raja. "Jika boleh, saya ingin tahu apa masalahnya, Paduka?" tanya Abu Nawas kemudian. Baginda Raja pun menguraikan masalah yang dialami oleh ketiga sahabat itu. Tanpa diduga, Abu Nawas menjawab, "Itu kan hanya masalah kecil, Paduka. Bagaimana mungkin Menteri Perekonomian tidak mampu menangani hal sepele seperti ini?" ujar Abu Nawas. Menteri Perekonomian yang hadir di situ merasa tidak terima dengan pernyataan Abu Nawas yang merendahkannya. Apalagi Abu Nawas adalah sosok yang sangat ia benci. Ia merasakan kecemburuan melihat kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja. "Ya, Abu Nawas, jangan sekali-kali engkau bersikap seenaknya. Pendidikan saya jauh lebih tinggi darimu. Saya yang memiliki gelar kebingungan dalam situasi ini, sedangkan kamu hanya seorang penyair." "Baiklah Abu Nawas, jika kamu berhasil membagi kambing itu secara adil, aku bersedia pulang dengan cara merangkak," tegas Menteri Ekonomi dengan nada penuh emosi. "Setuju, aku akan membuktikannya," jawab Abu Nawas. Kemudian, ia mendekati ketiga sahabat tersebut yang sedang mengalami kesulitan. "Silakan bawa kambing-kambing kalian ke halaman istana, dan kita akan menghitungnya bersama-sama," perintah Abu Nawas. Begitu kambing-kambing dari ketiga orang itu berada di halaman istana, Baginda Raja dan para menteri juga hadir untuk menyaksikan cara Abu Nawas membagikannya. Abu Nawas kemudian mulai menghitung kambing yang ada, yaitu sebanyak 23 ekor. "Yang mulia, bolehkah saya meminjam 1 ekor kambing dari milik Paduka?" pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun dengan cepat mengizinkan dan memberikan 1 ekor kambing kepada Abu Nawas. "Sekarang jumlah kambingnya menjadi 24. Saya akan membagikan kambing-kambing ini sesuai dengan kesepakatan yang telah kalian buat," kata Abu Nawas. "Begini, Abdu yang mendapatkan setengah, silakan ambil 12 ekor, perintah Abu Nawas. Abdu pun segera mengambil 12 ekor kambing yang telah ditentukan sebagai bagiannya. "Zulkifli, kini giliranmu. Kamu mendapatkan 1/3 bagian, silakan ambil 8 ekor, lanjut Abu Nawas. Zulkifli pun mengambil 8 ekor kambing yang merupakan bagiannya. "Dan kamu, Zaki, mendapatkan bagian 1/8. Silakan ambil 3 ekor, perintah Abu Nawas. Zaki kemudian mengambil bagiannya. "Kini hanya tersisa 1 kambing. Sebelumnya, saya meminjam 1 ekor dari Baginda Raja. Jadi kambing yang tersisa ini, saya kembalikan kepada Baginda. Kini, kalian bertiga telah menerima bagian masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Saya rasa masalah kalian sudah terselesaikan," kata Abu Nawas.
Ketiga pemuda ini merasa sangat berterima kasih atas bantuan Abu Nawas. Sementara Baginda Raja terkagum-kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas dan memberikan berbagai hadiah sebagai tanda penghargaan. Di sisi lain, Menteri Perekonomian yang cemburu kepada Abu Nawas tidak menduga akan hal tersebut. Sesuai kesepakatan, ia pun pulang dengan cara merangkak. Dan akhirnya semua orang yang hadir di istana pun tertawa terbahak-bahak melihatnya. Terima kasih telah menyaksikan petualangan seru Abu Nawas. Dari kebijaksanaan hingga kelucuan, setiap cerita membawa kita pada pelajaran berharga tentang hidup dan kearifan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan terus berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.